Pemirsa, pandemi COVID-19 berperan meningkatkan persaingan global, termasuk kebutuhan tenaga kerja. Melalui Kadin Institute, Nurul Indah Susanti memfasilitasi tenaga kerja Jawa Timur, meningkatkan daya saing, dan memiliki sertifikat kompetensi. Sejak menduduki jabatan Direktur Kadin Institute sekaligus Wakil Ketua Umum Kadin Jawa Timur Bidang Ketenagakerjaan dan Sumber Daya Manusia, Nurul Indah Susanti tidak berhenti menjalin kerjasama untuk memfasilitasi pengembangan SDM dan kompetensi tenaga kerja. Puluhan naskah kerjasama ditandatanganinya, di antaranya dengan Rektor UNESA Surabaya, Direktur Sekolah Pasca Sarjana UNER Surabaya, STT Telkom Surabaya, Unmu Malang, Untak Surabaya, Unisma Malang, Winsa, Nurul Jadid, Umsida, UMJ, SPI Kota Batu, bahkan Politeknik dan SMK. Sejumlah kadin di luar Jawa, serta 43 lembaga sertifikasi profesi atau LSP se-Indonesia. Kadin Institut juga membangun jejaring kompetensi, diantaranya Kementerian Perindustrian, Kemendikbudristek, dan Dikti, Dinas Pendidikan Jawa Timur, dan Badan Nasional Sertifikasi Profesi atau BNSP. Baginya, kualitas tenaga kerja akan menjaga keberlangsungan bisnis dan standarisasi kompetensi sumber daya manusia, akan menentukan masa depan suatu bangsa. Turut mendukung program Gubernur Jatim UMKM naik kelas dengan melatih dan mensertifikasi. Mendukung program vokasi dengan penguatan SDM guru dan dosen untuk memiliki kompetensi teknis. SDM menurut saya sangat penting sekali peranannya untuk mengembangkan kualitas dan pengembangan sumber daya manusia di industrinya. Itu satu. Kalau di perusahaan, kita harus memiliki SDM yang unggul dan hebat. Itu perusahaan. Kalau di universitas atau di lembaga pendidikan, kita juga harus memiliki dosen, instruktur juga yang berkualitas. Nah, ini adalah utamanya kita kuatkan pada SDM-nya. Sebagai perempuan, Direktur PT Media Hati Surabaya ini mengaku mempunyai kewajiban meningkatkan kompetensi. Selama ini, perempuan masih sering dianggap sebelah mata di dunia kerja. Padahal jumlah penduduk perempuan cenderung lebih banyak daripada laki-laki. Oleh karena itu, perempuan harus didorong memiliki skill sesuai bidang kompetensi tertentu, sehingga turut mempercepat pemulihan ekonomi di tengah pandemi COVID-19. Komitmen tersebut ditunjukkan Nurul dengan menempuh pendidikan doktor konsentrasi bidang SDM dengan disertasi bertema pengembangan kompetensi tenaga asesor di lembaga sertifikasi profesi. Ada potensi yang sangat besar untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi dengan menghapus rintangan bagi perempuan. Tentu dengan meningkatkan kompetensi perempuan. Kita ajak bersama-sama, kita ajak maju bersama-sama untuk meningkatkan Indonesia ini. Kerja perempuan sebanyak 25% saja dari tahun sampai dengan tahun 2025. Insya Allah akan meningkatkan perekonomian dan menghasilkan tambahan aktivitas ekonomi. Itu yang perlu kita tekankan ya. Mungkin hanya tidak besar, tetapi juga tidak kecil gitu ya. Dalam hal ini peran perempuan di sini, bila kita berdayakan perempuan, kita berikan motivasi, kita berikan penguatan, perlu nanti senilai sekitar 62%, setara dengan 890 triliun lah akan menambah PBD sebesar 2,5%. Itu untuk utamanya perempuan. Kiprah Nurul dalam pengembangan kompetensi perempuan ditunjukkan sejak mengelola usaha jasa penempatan pekerja migran, memiliki lembaga psikologi dan pengembangan SDM Media Hati sekaligus psikolog. Wakil Ketua Apindo Bidang Produktivitas, Ketua Dewan Pengarah LSP MSDM Profesional cenderung fokus pada sertifikasi kompetensi, meningkatkan SDM di bidang industri, UMKM dan IKM, serta mengembangkan jejaring pemasaran. Bagi psikolog ini, pengembangan kompetensi SDM merupakan dasar usaha manusia yang berkualitas dengan memiliki keterampilan, pengetahuan, dan sikap dalam bekerja pada suatu perusahaan ataupun organisasi. Ahmad Masudi, CTV.